meninggalkan ya anak keturunan saya di suatu tempat lembah yang tidak berpenghuni. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Kemudian beliau berdoa, ya Allah berkahilah tanah ini dengan rezeki yang melimpah berupa buah-buahan. Masya Allah, spesifik doanya Nabi Ibrahim, langsung minta buah-buahan. Padahal kalau dipikir dengan akal, ya mana mungkin bisa tumbuh buah di tanah kering gersang seperti ini. Ya Allah, Bapak Ibu, namun itulah doa seorang Nabi dan Rasul. Didoakan langsung oleh Nabi Sifik, dikaruniai, diberkahi dengan buah-buahan Bapak Ibu sekalian. Hingga akhirnya Bapak Ibu ya ditinggalkanlah Nabi Ismail kecil dan juga Siti Hajar. Beliau kembali ke negeri Syam. Tidak lama setelah itu Bapak Ibu ya, Nabi Ismail yang masih bayi ketika itu menangis merengek kehausan, sedangkan Siti Hajar kebingungan untuk mencari mata air. Bayangkan di tengah gurun pasir Bapak Ibu, tidak ada mata air, tidak ada bahkan satu pohon pun tidak ada. Hingga akhirnya Siti Hajar berlari-lari berupaya untuk mencari mata air, mulai dari satu bukit ke bukit yang lainnya, mulai dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak berapa kali? 7 kali Bapak Ibu ya. Maka disyariatkanlah ya, inna Sofa wal Marwah min sya'airillah. Dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah itu merupakan syariatnya Allah ya. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang berhaji dan berumrah, fala junaha alaihi an tawafa bihima, tidak apa bagi mereka untuk hendaklah mereka untuk bertawaf di antara keduanya. Nah, itu karena perjuangan Siti Hajar mencari mata air, maka disyariatkanlah dalam Al-Quran untuk melakukan tawaf atau sa'i, untuk melakukan sa'i dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Sa'i adalah usaha, artinya Bapak Ibu dalam bahasa agama. Sa'yun artinya berusaha. Walaupun tidak ada harapan di sana, mana mungkin kita bisa menemukan mata air di tengah-tengah bebatuan seperti ini. Namun beliau berusaha hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada Nabi Ismail yang masih bayi ketika itu. Dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam, maka muncullah mata air Zam-Zam, mukjizat yang besar di tengah-tengah gurun pasir yang bahkan Bapak Ibu sekalian hari ini masih kita nikmati. Cukuplah kita dengan meminum air Zam-Zam saja Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa menikmati keberkahan dan mukjizat daripada Nabi Ismail alaihi salam. Bahkan bayangkan Bapak, jutaan tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu, mata air tersebut masih lancar jelas mengalir sampai hari ini. Walaupun Bapak Ibu mengambilnya bergalon-galon setiap hari, bahkan jutaan umat muslim yang bergantian datang untuk mengambil air tersebut, tidak akan wa ta'ala. Dengan apa Bapak Ibu? Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai beranjak dewasa, beliau kembali, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk melihat anak dan istrinya. Umur Nabi Ismail mencapai 7 tahun. Di masa lucu-lucunya beliau ya dirindukan oleh Nabi Ibrahim, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa diujinya? Disuruh sembelih anaknya sendiri. Ya Allah, anak yang dicintai disuruh sembelih. Dan diriwayatkan tempat penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ada di ujung bukit sana Bapak Ibu. Kelihatan ujung bukitnya Bapak Ibu? Nah, itu ada kubah kecil di situ. Nah, ujung bukit ini kelihatan Bapak Ibu? Nah, di sanalah kemudian di mana ya diriwayatkan tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya itu merupakan ujian dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ismail bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Beliau menyuncurkan Ka'bah yang termaktub dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil, pasukan Abraham bersama pasukan gajahnya ya, tempat di mana diluluh lantahkannya pasukan gajah itu ada di lembah ini Bapak Ibu ya, di lembah sini yang sekarang hari ini digunakan menjadi kawasan Mina. Bapak Ibu, di depan kita ini ya
kita akan melihat ada pelang di atas kita. Ini adalah stasiun kereta, ya, stasiun kereta, ya, untuk pemberhentian dari Musdalifah ke Mina. Nah, di depan Indonesia, ya Allah, ternyata bukan di sini Bapak Ibu. Tendanya orang Indonesia itu jauh Bapak Ibu, di balik bukit yang ada di depan kita ini Bapak Ibu, ya. Balik bukit depan kita ini itu ada terowongan, namanya terowongan Mina. Kelihatan Bapak Ibu di sana ada terowongan. Dulu Bapak Ibu tahun 90-an peristiwa Mina, di mana banyak sekali masyarakat Indonesia yang harus meninggal dunia gara-gara peristiwa Mina. Dulu cuma satu Bapak Ibu terowongannya, namun sekarang sudah dibuat menjadi 5 terowongan. Di sanalah para jamaah haji Indonesia reguler, ya, tiap hari bolak-balik Bapak Ibu di terowongan sana untuk melempar jumroh ke sebelah sana. Ya Allah, jaraknya kurang lebih 7 km. Setiap hari bolak-balik. Karena ini tempatnya orang Arab, orang Eropa, orang Timur Tengah, bukan tempat tak di sini. Tendakinya orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, itu ada di balik bukit yang ada di depan kita sini Bapak Ibu. Ya Allah, perjuangannya orang naik haji. Ya Allah, ini semua bukan tendanya orang Indonesia, kecuali yang naik haji khusus, haji furoda. Hotelnya di situ, tendanya dekat dengan tempat melempar jumrah, tapi biayanya masya Allah. Maka Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, ya, diberikan kesempatan untuk berhaji di waktu masih muda, silahkan Bapak Ibu, jangan ragu-ragu. Bapak Ibu, dalam hadis baginda Rasulullah menyebutkan apa? Al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Dari satu umroh ke umroh yang lain merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang dilaksanakan sesuai dengan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, tidak ada pahalanya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Bapak Ibu, surga butuh perjuangan tidak? Surga butuh tenaga yang ekstra tidak? Inilah perjuangannya para jamaah haji untuk melengkapi, ya, rukun Islam yang kelima Bapak Ibu, agar sempurna keislaman kita Bapak Ibu. Maka dalam hati kita, dalam diri kita, kita harus semangat untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat dari dekat. Nanti di sini ramai karena malam-malamnya itu selama 3 hari menginap di sini, malamnya harus mabit di sini Bapak Ibu. Tinggal di sini kurang lebih setengah malam. Ya, jadi sampai nanti tengah malam baru kita keluar dari sini. Mabit di sini Bapak Ibu, semuanya di sini. Mabit tuh tempat melempar jumroh. Ula, Wusto, Aqobah di sebelah sana. Ada 3 tempat melempar jumroh dan ini ke atas ada 4 lantai. Ini lift Bapak Ibu, ya. Yang bulat-bulat ini kayak gedung ini lift semuanya di atas. Jutaan manusia dalam satu waktu Bapak Ibu harus melempar jumroh. Ya Allah.